Motor ini adalah Honda Scoopy. Motor ini kemarin masuk ke sini, ganti aki segala macam, dan akhirnya setelah sehari pemakaian dia datang lagi dengan keluhan akinya habis. Jadi karena saya menganggap ada kegagalan pada aki, dalam arti kita anggap saja gagal produk. Namun keesokan harinya terulang lagi. Nah, di sini udah nggak benar nih. Motor ini mengalami konslet, itu dugaan pertama. Kiprok lemah, dugaan kedua. Hanya dua indikasi itu yang sejauh ini kita tebak, namun semuanya masih bisa berubah ketika kita melakukan pengecekan. Dan ini masih Scoopy karbu ya. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan motor ini untuk mengecek arus pada regulator apakah masih bisa berfungsi dengan baik, dalam arti bisa menyuplai atau mempunyai arus yang cukup untuk melakukan pengecasan terhadap aki. Dikarenakan aki ini sering soak, atau kemarin yang aki baru juga soak, jadi kita harus mengecek arus dari regulator dulu untuk memastikan, dan hal ini juga bisa untuk mempersingkat kita dalam proses pengerjaan karena kita akan lebih paham bagian mana yang harus kita tuju untuk dibongkar dan dicek serta diperbaiki. Dan di sini terlihat ketika motor ini digas tidak ada lonjakan arus sama sekali. Biasanya kalau kondisi kiprok yang masih bagus atau sehat akan ada sedikit lonjakan arus karena menandakan putaran spool itu atau menimbulkan voltase yang lebih besar, sehingga menimbulkan pergerakan atau tembakan arus yang lebih besar pula. Jika posisi jarum tidak bergerak atau tidak ada lonjakan arus, bisa jadi yang terukur hanya tenaga aki. Maka dari itu kita akan coba untuk membuka positif dari akinya untuk memastikan arus sebenarnya yang dikeluarkan oleh si regulator. Arus ketika motor digas, mungkin yang terukur itu hanya kekuatan aki. Jadi sekarang kita akan coba melepas positif aki ini supaya kita bisa mengetahui arus sebenarnya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengetes arus yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh regulator dengan melepas positif pada akinya. Dan di sini dapat dilihat bahwa voltase pada regulator itu cenderung menurun ketika motor ini digas atau digeber. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa regulator tidak mampu untuk mengeluarkan arus yang cukup untuk pengecasan aki, dikarenakan ketika kita tarik gasnya, dalam arti putaran magnet itu RPM-nya nambah, dan seharusnya arus yang keluar itu bukannya ngedrop tapi harusnya lebih besar, bahkan bisa mencapai 13 sampai 14 volt baru bisa melakukan pengecasan terhadap aki. Wajar sih kenapa motor ini mengalami shock pada aki, dikarenakan tidak mampu mengecas aki pada posisi motor ini beroperasi. Dan di sini juga ada sebuah kejanggalan di mana lampu remnya hidup terus-menerus, dan ini adalah salah satu indikasi rusak pada switch rem, entah kiri atau kanan. Yang jelas switch remnya itu tidak berfungsi, yang menandakan lampu remnya hidup terus-menerus, dan ini juga bisa menimbulkan shock pada aki karena konsumsi daya yang berlebihan, karena bolam rem ini terkenal cukup menyita arus aki, mengingat dia juga versi lampu pijar ya.
Dalam beberapa kasus saya pernah menemui kasusnya di Mioja injeksi yang sulit terdeteksi masalahnya sampai 2 hari pengerjaan, dan ternyata masalahnya sepele, yaitu switch rem yang konslet yang mengakibatkan lampu rem terus menerus hidup. Dan anehnya itu aki yang dipasang di Mioja tidak bisa bertahan 1 hari dan mengalami drop atau kehilangan daya. Dan di sini kita mendapatkan 2 poin kerusakan: regulator yang terdeteksi tidak mampu menyuplai aki, dan juga konsumsi daya berlebih dari rusaknya switch rem yang mengakibatkan lampu rem hidup terus menerus. Dan ini bisa menjadi indikasi kenapa aki ini selalu soak. Dan berdasarkan 2 panduan kerusakan tadi, ini akan sangat memudahkan kita untuk memulai sebuah pekerjaan di mana kita tidak perlu membongkar keseluruhan dari motor ini, hanya bagian-bagian yang terindikasi saja. Dan ini tentu saja sangat memudahkan pekerjaan kita. Jadi kita tidak perlu buang-buang waktu dan tenaga hanya untuk mencari apa sih yang rusak pada kendaraan ini, karena prosedur ini kita lakukan sebelum proses pembongkaran, karena untuk menentukan titik pembongkaran terhadap sebuah kendaraan yang kita tangani. Bagi teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia mekanik, pasti tahu kalau masalah kelistrikan pada kendaraan itu adalah hal yang rumit dan paling bikin pusing. Masih mending kalau kerusakannya bisa terdeteksi. Yang lebih bikin pusing lagi jika yang kita cek semua dalam kondisi normal, itu membutuhkan daya pikir atau tekanan ekstra untuk kita berpikir lebih kritis dan lebih parah tentunya. Dan itu benar-benar menyita waktu dan tenaga. Capek otak itu lebih sakit daripada capek badan. Karena apa? Karena capek otak itu selalu bertanya-tanya apa sih yang salah, apa sih yang salah, dan itu yang membuat kita sulit tidur. Karena tuntutan dari konsumen pengennya itu motornya masuk ke bengkel dan selesai dikerjakan. Mereka tidak pernah bisa mengerti apa yang sedang kita kerjakan dan seberapa sulit pekerjaan kita. Dan ini adalah kiprok atau regulator yang bertugas untuk memberi makan aki atau melakukan pengecasan terhadap aki. Di sini regulatornya tidak panas, tapi anehnya drop banget dan tidak mampu melakukan pengecasan. Soketnya juga aman, tidak ada tanda-tanda gosong dan jamuran. Di sini saya melihat ada kabel jumperan yang mengarah langsung ke CDI. Ini lazim saya temukan di Beat starter kasar, mengingat ini juga Scoopy starter kasar. Hal ini biasa dilakukan jumper seperti ini dikarenakan respon dari kejutan aki yang lelet atau letoy, dan jumperan ini terbukti cukup efektif untuk mengatasinya. Namun di sini saya lihat ada sambungan kabel yang tidak perlu. Satu kabel ini saya mendapati ada 2 sambungan. Di sini saya akan menyederhanakan sambungan kabel ini menjadi 1 sambungan saja. Karena semakin banyak sambungan akan semakin beresiko dan menimbulkan arus yang tidak perlu juga. Di sini saya akan melakukan perapian terhadap kabel dan saya akan mengganti regulatornya dengan regulator baru, serta tahap terakhirnya atau finishingnya saya akan memperbaiki switch rem yang terhubung atau rusak itu tadi, supaya lampu rem tidak lagi menyita arus aki, dan ini bisa meminimalisir arus liar yang terjadi pada kendaraan ini. Di sini kita akan mengganti regulatornya menggunakan kiprok atau regulator dari merek Federal,
karena saya lihat cukup aman untuk menggunakan part jenis ini atau merek ini, karena sejauh ini merek ini tidak bermasalah. Di sini saya juga akan merapikan kabel-kabel yang tidak perlu, yang memiliki 2 sampai 3 sambungan. Jadi kita akan sederhanakan sambungan-sambungan tersebut supaya tidak banyak arus liar yang tercipta oleh sambungan-sambungan kabel yang tidak penting. Jika teman-teman melakukan penyambungan kabel, alangkah baiknya menggunakan kabel jangan terlalu pendek, karena jika teman-teman menggunakan kabel yang pendek, otomatis jika tidak cukup pasti harus menyambung, dan itu bisa menimbulkan banyak sambungan. Langkah baiknya cari ukuran kabel yang pas ukurannya, jadi kita tidak perlu menambah sambungan, karena sambungan kabel semakin banyak itu akan semakin berisiko menimbulkan arus liar. Dan ketika pengecekan, kita harus juga lebih teliti memperhatikan kabel-kabel yang mungkin bisa dicurigai, seperti isolasi-isolasian yang enggak jelas, yang enggak rapi. Bisa saja di dalam tuh ada kabel yang putus atau apa. Jadi kita harus teliti dalam mengerjakan kabel supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena konsleting kabel itu biasa kerusakan itu fatal banget. Makanya kita harus ekstra hati-hati dalam pengerjaan kabel. Dan setelah penggantian regulator atau kiprok ini, kita akan melakukan pengetesan terhadap arus untuk memastikan bahwa arus kiprok telah sesuai untuk pengecasan aki, sehingga motor ini bisa kita anggap selesai setelah mengerjakan switch rem yang rusak itu tadi. Dan motor ini memang rusaknya hanya di bagian itu, dan ketika penggantian part dan memperbaiki switch, tekanan dari regulator atau kiprok ini telah kembali normal. Sejauh video ini ditayangkan, motor itu telah berfungsi dengan baik dan telah dipakai oleh pemiliknya. Berhubung karena pemiliknya itu tinggalnya nggak jauh dari bengkel saya, jadi sampai sekarang motor itu sudah aman. Motor Mio Scoopy ini maksud saya sudah aman, dan ternyata betul vonis yang kita lakukan itu adalah penggantian regulator dan perbaikan terhadap switch rem serta perapian kabel, dan ternyata benar motor ini telah kembali normal. Dan untuk memperpendek durasi, saya cukupkan videonya sampai di sini karena masalahnya juga telah ketemu. Proses pengerjaan dari motor ini hanya sebatas perbaikan dan penggantian unit regulator. Bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa berbagi ilmu di sini. Dan jika teman-teman ada saran tentang apa atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar saja. Saya akan mencoba sebisa mungkin untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudi menyaksikan video ini, dan kita ketemu lagi di lain waktu dengan masalah yang berbeda, dengan video yang berbeda juga. Dan saya harap semua yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya, dan selamat menyaksikan